Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya nih Pak Ustadz. Puasa selain puasa Ramadan nih Pak Ustadz. Karena sebelum kita memasuki Ramadan itu ada Rajab dan Sa'ban gitu Pak Ustadz. Ini puasa sunnah apa nih yang jangan sampai kita lewati nih Pak Ustadz? Ada puasa-puasa yang mempunyai nilai keutamaan. Kalau kita berpuasa di bulan Rajab atau Sa'ban ini Pak Ustaz, sebelum memasuki Ramadan Pak Ustaz. Terus yang kedua mungkin Pak Ustaz ya, dalam pandangan fikih mungkin kali Pak Ustaz minta penjelasan kenapa puasa ini itu adalah ibadah yang Allah sendiri yang hanya mengetahui gitu Pak Ustaz. Mengapa itu maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Atau dibilang bahwa puasa ini adalah salah satu ibadah rahasia gitu Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di antara puasa yang disunnahkan itu adalah puasa di bulan-bulan yang mulia sebenarnya. Tadi enggak kami sebutkan. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum." Di antara puasa yang dianjurkan itu adalah puasa di bulan yang mulia. Bulan yang mulia itu kalau berdasarkan hadis Nabi yang disebutkan itu di antaranya adalah ya bulan Rajab. Ya. Lah, empat madhab selain madhab Imam Ahmad bin Hambal ini sepakat puasa bulan Rajab ini hukumnya adalah sunnah. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan makruh. Cuma kata ulama untuk menghilangkan kemakruhan itu bisa dengan cara ditinggalkan 1 hari. Yang makruh itu kalau penuh, berarti kalau nggak penuh boleh katanya. Nah, yang biasanya menjadi konsumsi publik dan kemudian menjadi keributan di masyarakat itu terkait dengan fadilahnya. Oh, barang siapa yang melakukan puasa di hari pertama bulan Rajab fadilahnya begini, 2 hari bulan Rajab fadilahnya. Ini yang tidak disepakati. Tapi kalau memang yang dimaksudkan puasa di bulan yang mulia ini sebenarnya 4 madhab ini selain madhab Ahmad bin Hambal ini mengatakan sunnah ini. Dan yang dikatakan oleh sebagian YouTuber katakanlah, oh itu hadisnya hadis palsu. Analisis Imam As-Suyuti, Al-Hafidh As-Suyuti, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa bulan Rajab itu bukan hadis palsu tapi hadis dhaif. Dalam kajian mustalah hadis beda antara hadis palsu. Kalau palsu itu memang tidak bersumber dari Nabi. Itu palsu itu. Tapi kalau hadis dhaif kemungkinan diucapkan atau disabdakan oleh Rasulullah itu ada. Cuma kadang problemnya itu di perawinya. Ini kadang problem. Ada temuan bahwa dia pernah bohong. Ya. Atau kadang hadisnya sifatnya ahad, tidak mutawatir. Perawinya nggak banyak, hanya 1 sumber. Dari 1 sumber ini yang dijadikan bahan perdebatan. Apa iya kita akan mempercayai 1 saja katanya, ketika yang lain tidak mengatakan. Ada ulama yang mengkritik, masa iya sih acuan hadis sahih itu hanya di Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Imam Nasai, yang andaikan dikumpulkan gak mencapai 100.000. Padahal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang dihafal oleh beliau itu 1 juta lebih. Yang di kitab Imam Bukhari itu gak sampai 15.000, itu nggak sampai. Jadi sekali lagi terkait dengan
anjuran puasa di bulan yang mulia yang 4 itu memang ayat dan hadisnya ada. Yang beda itu dalam persoalan penjelasan terkait dengan fadilah ataupun keutamaannya. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Satu dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bis-salat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabil kiram amma ba'd. Hadratal muhtaram yang muliakan. Kita foto tuh. Ya, Itu ya. Para alim ulama, jadi pandai wabil khusus Pak Imam kita. Kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk terus bertalabul ilmi. Tentunya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan salah satu wasilah untuk masuk kategori apa yang disabdakan oleh Rasulullah, man aradallahu khairan faqahahu fid din wa bassara uyubah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan secara utuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan kepadanya tentang urusan agama, dan Allah beritahu kepadanya, Allah informasikan kepadanya tentang aib-aibnya. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian, kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah, ditujukan kepada baginda Nabi berikut keluarga dan para sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maghfirahnya, menerima amal-amal solehnya, dan menempatkan ruhnya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan musibah yang menimpa menjadi salah satu asbab Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang saleh dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala manaw bihi salafuna salihun ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. As-shaumu anwa, puasa dilihat dari sisi hukum itu bermacam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada juga yang haram, dan ada juga yang makruh. Ya. Puasa secara hukum ya, ada yang wajib, sunnah, haram, makruh. Ya. Pengertian puasa, ya, puasa secara bahasa ini artinya adalah al-imsak, menahan diri. Dalam Al-Quran dikatakan Maryam yang merupakan ibunda dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa inni nazartu lirrahmani shauma, aku bernazar kepada Allah zat yang maha penyayang untuk melakukan shaum. Yang dimaksud dengan shaum di situ itu adalah imsak, menahan diri. Ya, menahan diri. Kemudian dalam perspektif fikih, puasa itu memiliki definisi al-imsak anil mafattirat jami'an nahar biniyatin mahsusah. Menahan diri dari berbagai hal yang dapat membatalkan ibadah puasa di sepanjang hari dengan niat tertentu. Ya. Itu definisi menurut ulama ahli fikih. Jadi menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan ibadah puasa, mulai makan, minum, masuknya sesuatu apapun ke anggota tubuh bagian dalam, dan lain sebagainya. Mulai kapan itu? Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, karena puasa ini bagian daripada ibadah, dan ibadah ini ada kesamaan dengan suatu kebiasaan. Artinya di luar sana ada orang tidak makan, tidak minum, tapi belum tentu itu bernilaikan ibadah. Maka untuk keabsahannya harus diawali dengan niat. Artinya harus niat. Ya, terkhusus untuk niat puasa ini tidak sama dengan niat ibadah-ibadah lain. Kalau niat ibadah lain itu di awal dia melakukan ibadah. Ibarat kata kalau wudu itu dalam Al-Quran kan bahasanya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuh wajah, berarti wudu dilakukan saat membasuh wajah. Ya. Kalau sholat, orang dianggap sholat itu adalah ketika takbiratul ihram. Ya. Definisi sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir. Jadi mulainya takbir Allah, saat itulah niat. Tapi khusus puasa itu kalau niat harus dilakukan di awal pelaksanaan, susah. Ibarat kata, semisal kita sudah punya hasil ilmu hisab, kita melihat kalender, kita melihat di HP kita, masuk waktu subuh jam 4:34 semisal. Ini kadang
jam kita, jam HP, jam laptop, jam rumah. Jam rumah itu antara di kamar tidur, di ruang tamu, di ruang tengah, itu kadang beda-beda. Pertanyaannya mulainya kapan ini sebenarnya? Jam yang betul yang mana ini? Nah, karena sulitnya untuk memastikan kita niat yang bertepatan dengan keluarnya fajar, maka dalam Islam ya untuk niat puasa dilakukan sebelum itu. Harus di malam hari. Pengertian malam itu mulai terbenamnya matahari sampai keluarnya fajar. Maka dalam sebuah hadis dikatakan malam yubayyitin niyah ya qabla shaum fala shiyamalah. Qabla al-fajr fala shiyamalah. Siapa yang tidak menginapkan niat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi kita akan membahas seputar tentang puasa dengan berbagai hukumnya. Yang pertama, puasa itu ada yang hukumnya wajib. Ya. Wajib. Yang wajib wahwa salah satu aksam, secara garis besar terbagi 3. Ya. Minhuma yajibu lizzamani nafsih. Ya, ada puasa yang wajibnya ini karena waktu. Ya, karena waktu. Puasa apa itu? Puasa Ramadan. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan anak bulan maka hendaknya dia berpuasa. Perintah di sini ini perintah terkait dengan puasa Ramadan wajib. Ya, ada perintah yang mengarah ke hukum sunnah, ada perintah yang mengarah ke hukum wajib. Selama tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa di situ itu sunnah, maka hukum dasar dari perintah menurut mayoritas ulama adalah wajib, termasuk diantaranya ya ini. Jadi wajib karena zaman atau karena waktu. Artinya kalau kita sudah berada di bulan Ramadan, ya maka kita wajib berpuasa kalau memang memenuhi kriteria. Yang kedua, wa min huma yajibu li'illatin. Puasa yang wajibnya itu karena alasan tertentu. Seperti yang bersangkutan ada kewajiban membayar kafarah. Sudah tahu di bulan Ramadan siang hari tidak boleh dia melakukan hubungan suami istri, dilanggar pula dia. Wah. Kalau ini memenuhi kriteria, maka yang bersangkutan ada kewajiban untuk misal pertama memerdekakan hamba sahaya. Sekarang anggap saja di Indonesia nggak ada lah. Berarti untuk berikutnya ya puasa selama 2 bulan secara terus menerus. Wajibnya puasa selama 2 bulan secara terus-menerus itu karena illah, karena alasan tertentu, yaitu wajib karena kafarah. Yang ketiga wa min huma yajibu bi ijabil insani dzalika ala nafsih. Puasa yang wajib karena memang dia sendiri yang mewajibkan. Ya. Seperti puasa nazar. Dia bernazar kalau nanti anakku lulus, kalau nanti anakku dapat ranking 1, kalau nanti anakku, pokoknya hal-hal yang positif lah pokoknya, maka saya akan puasa 1 bulan.
Jadi puasanya 1 bulan itu wajib karena memang dia sendiri yang mewajibkan, itu karena dia nazar tadi itu. Ya, jadi sini bisa kita simpulkan bahwa wajibnya puasa itu faktornya ada 3. 1 karena waktu, yang kedua karena dia sendiri yang mewajibkan yaitu nazar, yang ketiga adalah karena alasan tertentu seperti yang bersangkutan ada kewajiban untuk membayar kafarah. Itu yang wajib. Selanjutnya yang haram. Menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, ya. Puasa apa yang haram? Yang pertama adalah syamul mar'ati naflan bi ghairi idni zawjiha aw alimaha bi ridha illa idza lam yakun muhtajan laha ka'ankana ghaiban aw muhriman bi hajjin aw umratan aw mu'takifan. Yang pertama yang dianggap haram adalah puasanya perempuan terhadap puasa yang sunnah awalnya tanpa seizin suaminya, sementara suaminya ada di rumah. Mungkin suaminya biasanya kerja di luar, ketepatan bulan itu beliau ketepatan di Batam. Selama suaminya di rumah, sang istri puasa terus. Ini ketika suaminya sudah di rumah, masih pula dia tetap puasa, ya, tetap puasa, dan dia tidak mendapatkan izin dari suami. Ya. Jadi ketika suami tidak memberikan izin, maka bagi perempuan seperti itu hukum melakukan puasanya adalah haram. Ya. Suaminya dasarlah bang toyib, 3 kali lebaran 3 kali puasa abang tak pulang-pulang, begitu abangnya pulang malah puasa, disuruh puasa lagi itu suaminya, haram. Ya. Ketentuan ini berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnik. Tidak halal bagi seorang perempuan dia melakukan ibadah puasa sementara suaminya ada, kecuali dengan seizin suami. Kalau suami bilang, oh, silakan puasa, bagus, nanti doain papa ya. Ya silakan puasa. Tapi ketika suami dimintai izin, diam aja, bang nanti adik puasa bang ya, hari Senin ya bang. Diam aja dia. Suami cemberut aja. Itu tandanya suami tidak mengizinkan. Kadang suami itu malas ngomong karena nggak mau ribut. Itu suami di Bengkong. Kalau suami di Batam Center kira-kira nggak cocok dengan istrinya, paling gimana bang? Kira-kira disampaikan atau gimana kira-kira ini? Hah? Bang Amri gimana? Kalau istri punya keinginan A tapi Bang Amri pengen B, kira-kira sikap Bang Amri gimana? Diam atau adu argumen? Gimana bun? Ngamuk ternyata, Masya Allah. Mudah-mudahan suami-suami di Marbella sabar bang, ujian bang, Insya Allah. Yang kedua ini menurut sebagian pendapat, puasa hari Syak. Syak itu artinya diragukan. Semisal hari ini hari Kamis ini tanggal 29 bulan Sya'ban. Besok
Ada dua kemungkinan. Kalau enggak satu Ramadan, berarti 30 Sya'ban. Nunggu sidang isbat Kementerian Agama, tak sidang-sidang. Ini jelas enggak ini? Wah, akhirnya besok itu dia puasa karena enggak ada sidang isbat. Tapi muncul keraguan, ini sebenarnya gimana ini ya? Negara sebelah Singapura, Malaysia sudah puasa, tapi Indonesia kok belum? Ya. Apa mungkin hilalnya bulan di Indonesia belum nampak? Padahal jarak antara Singapura dengan Batam dekat, Johor dengan Batam lebih dekat daripada Jakarta. Ini kira-kira gimana? Saya ikut Singapura atau saya ikut Jakarta ini? Ya, dalam hal seperti ini dia harusnya ya ikut Jakarta tetap. Ya. Jadi kalau Kementerian Agama belum mengumumkan puasa, nggak usah puasa, nggak usah. Baik. Yang kedua adalah puasa hari Syak tadi itu. Yang ketiga ya, masih masuk dari bulan puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan yang ketiga adalah Shaumu Idul Fitri wal Adha wa ayyam mit tasriq. Puasa pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Jadi sebenarnya dalam satu tahun itu dilihat dari sisi tanggal, yang haram puasa itu cuma 5 hari aja. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 bulan Zulhijjah, 13 bulan Zulhijjah. Itu aja yang diharamkan. Adapun yang lain ya serahlah semuanya. Ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, Shaumul haidi wan nufasa'i haram. Puasanya wanita yang sedang menjalani haid dan atau nifas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa yang wajib puasa itu adalah mereka yang suci. Dan bahkan di antara syarat sahnya puasa yang bersangkutan suci dari hadas besar berupa haid dan nifas. Andaikan ada perempuan nekat dia, kata Pak Ustadz, orang haid itu haram puasa karena dengan tidak puasa fisik lemah, darah keluar, fisik menjadi lebih lemah. Itu yang melatar belakangi kenapa haram, semisal begitu. Lalu kemudian ada ibu-ibu dengan kreativitasnya, dengan ya kecerdikannya, cari obat yang membuat fisik ini tetap bisa bertahan lama. Kuat dia. Entah obat apa tak tahu lah pokoknya. Mungkin minum susu beruang ketika sahurnya mungkin. Ya. Sehingga dia kuat. Tetap puasa yang dilakukan pada saat dia haid ataupun nifas hukumnya adalah haram. Ya. Enggak boleh. Kemudian yang kelima, ini menurut mazhab Syafi'i, Shaumun nisfil akhir min Sya'ban alladhi minhu yaumus syak. Ya, puasa di separuh akhir dari bulan Sya'ban, terlebih pada hari Syak tanggal 30 Sya'ban. Ya. Kalau sudah mulai masuk tanggal 16, tak usah puasa. Kecuali illa liwirdin,
kecuali yang bersangkutan memiliki kebiasaan puasa. Dia punya kebiasaan puasa Senin, puasa Kamis. Nah, saat itu sudah masuk separuh akhir dari bulan Sya'ban, tanggal 16. Maka tetap dia diharamkan untuk melakukan ibadah puasa. Yang ke-6 yang dianggap makruh, haram maksud kami, haram. Siyamu may yakhafu ala nafsihil halak bisawmi. Puasanya orang yang dikhawatirkan dia akan mengalami hal yang tidak menyenangkan disebabkan puasanya. Andaikan dia paksakan melakukan ibadah puasa, maka akan ada anggota tubuh yang tidak berjalan dengan normal, semisal begitu. Atau mungkin dia sebelumnya nggak sahur. Pertengahan kerja jam 3 itu nampak lemah dia. Lalu kemudian ditanya sama istri dan anaknya, "Pak, gimana Pak?" Kalau sekiranya nggak kuat puasa, tak usah puasa. Apa katanya? Pokoknya saya kepingin meninggal dunia dalam keadaan melakukan ibadah puasa. Padahal fisiknya nggak kuat. Analisis dokter, jikalau dia puasa ini akan membahayakan ini. Mungkin jantungnya atau lambungnya atau entah apalah. Yang jelas dokter mengatakan, "Pak, tak usah puasa dulu Pak, makan aja dulu, minum tuh susunya." Tapi nekat pula dia, "Dok, saya itu sejak kecil usia 6 tahun, 7 tahun saya sudah ahli puasa. Sekarang saya sudah tua Dok. Kenapa pula dokter ngelarang saya puasa? Saya lebih suka saat puasa, saat itulah ajal menjemput saya loh. Lah fisiknya lo nggak memungkinkan. Dokter mengatakan ini berbahaya ini. Kok nekat puasa? Ini yang saya katakan haram. Siyamu may yakhafu ala nafsihil halak bisawm. Kemudian yang ketiga, as-shaumul makruh. Ada puasa yang sifatnya itu makruh. Contoh, kasaumid dahr. Orang yang puasa setiap hari kecuali yang diharamkan. Kecuali 5 itu. Setiap hari puasa. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Ada sebagian yang mengatakan hukumnya makruh. Nah, beliau termasuk yang ikut makruh. Tapi tidak bisa kita pungkiri, ada sebagian ulama yang memang mengatakan hukumnya sunnah. Asalkan fisiknya itu kuat. Ya. Tidak semua orang kuat puasa. Kita itu kalau di bulan Ramadan kuat karena memang lingkungan kita sedang puasa. Ya, kelihatannya berat tapi tetap kita usahakan. Coba dalam kondisi normal begini ini, mengawali puasa itu Masya Allah berat. Awali puasa. Ya, oleh karena itu kalau bisa, udahlah, lakukan ibadah sesuai dengan kemampuan. Jangan paksakan. Ya. Yang makruh lagi adalah ifradu yaumil jum'ati bis-shaum. Ya.
melakukan puasa hanya pada hari Jumat tanpa melibatkan hari Kamisnya. Dia puasa hari Jumat ya, Kamis enggak. Nah, itu makruh itu. Wa ifradu yaumis sabti, ataupun puasa hanya di hari Sabtu. Ya, Jumat temennya puasa, dia hari Sabtu tak puasa. Atau hari Sabtu maksudnya, hari Sabtu dia malah melakukan puasa. Padahal Jumatnya tidak, Ahadnya juga tidak, hanya hari Sabtu saja. Nah, itu hukumnya makruh. Itu diantaranya. Ada juga ya, tidak makruh lagi, ya, macam-macam. Ada yang sifatnya sunnah, ya. Ada yang makruh, ada yang sunnah. Ya. Nah, untuk puasa sunnah itu macam-macam, ya. Banyak macamnya. Namun dari sekian puasa sunnah, yang paling baik itu adalah puasa Daud, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina hirrifan." Barang siapa yang melakukan puasa satu hari saja di jalan Allah karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka selama 70 ya, 70 parit, dijauhkan dari itu. Jadi hadis tadi itu bisa kita pahami sebenarnya, ya, melakukan puasa pada saat itu asalkan kiranya tidak membahayakan, maka itu suyukyanya dilakukan. Tapi kalau dia puasa tubuhnya semakin lemah, ya, kebablasan pula, wah ini bahaya. Yang berikutnya yang termasuk kategori puasa sunnah, shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa Daud tadi itu ya. Dalam sebuah hadis dikatakan afdhalus siyam shaumu Daud. Puasa terbaik itu adalah puasa Daud. Gimana Nabi Daud puasanya? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Lalu kemudian beliau mengatakan la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan puasa Daud. Ya. Jadi yang paling baik itu adalah puasa Daud. Sehari puasa sehari enggak. Yang enggak boleh itu sehari sholat sehari enggak. Sehari sholat sehari enggak. Itu tak betul itu. Ya. Baik, yang kedua, puasa sunnah berikutnya adalah saumu salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulannya. 3 hari. Tanggal berapa itu Pak Ustaz? 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah. Di 1 bulan 3 hari. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad, man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalha. Siapapun yang melakukan satunya kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Luar biasa. Kemudian di antara puasa yang sifatnya sunnah adalah shaumu yaumil isnani wal khamis min kulli usbu'. Puasa Senin Kamis di setiap 1 minggu sekali.
Berarti dalam 7 hari berputar itu ada 2 hari yang digunakan untuk puasa. Ya. Usamah bin Zaid menjelaskan bahwa innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal isnin wal khamis. Nabi itu punya kebiasaan, beliau melakukan puasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fasuila an dzalik. Lalu kemudian beliau ditanya, inna a'malan nas tu'radu yaumal isnin wa yaumal khamis. Ini pernyataan beliau, bukan pertanyaan. Sungguh amal manusia itu ditampakkan oleh Allah, kejadiannya itu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Wa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaimun, dan aku suka sekali ya, amalku itu ditampakkan sementara aku dalam keadaan melakukan ibadah puasa. Kemudian yang keempat, shaumu sittati ayyamin min Syawal, melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari. 6 harinya bagaimana terserah. Tapi yang paling bagus, yang paling baik ya, itu berurutan. Ya. Tanggal mau langsung semisal hari rayanya hari Ahad semisal. Langsung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Boleh, bagus. Jadi yang paling bagus dilanjutkan. Ya. Tapi boleh juga semisal di setiap hari raya, di hari yang kedua dia sebagai orang tua. Ya. Dia sebagai orang tua, banyak tamu dia. Andaikan dia terlalu idealis dengan dia tetap melakukan ibadah puasa sementara dia menyiapkan makanan, orang lain itu mau makan dia tak enak hati gara-gara kita puasa. Ya udahlah, pokoknya cukup melakukan puasa pada 6 bulan Syawal. Jadi nggak harus berurutan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hanya mengambil Seninnya saja atau Kamisnya juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang kelima adalah shaumu yaumi Arafah. Wajibnya puasa yang kelima adalah puasa pada hari Arafah. Tanggal berapa itu? 9 bulan Zulhijjah. Tapi ini berlaku untuk selain orang yang haji. Kalau orang yang haji ini dianjurkan untuk tidak puasa. Jadi lebih fokus ke doa. Jadi anjuran puasa ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak haji. Yang sedang haji menyesuaikan kondisi fisik. Ya. Fisik memungkinkan, monggo. Enggak juga enggak apa-apa. Yang kelima, shaumu yaumi Arafah. Di antara yang dianjurkan, yang dianggap sunnah adalah puasa hari Arafah. Sesuai dengan sabda Nabi, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jum'ah. Ya. Khairu yaumin tala'at fihi syams yaumal jum'ah. Hari terindah, hari terbaik adalah hari di mana matahari muncul tepatnya pada hari Jumat. Ya. Kemudian yang keenam, shaumul ayyami samaniyah min Dzulhijjah. Puasa di tanggal yang ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Ya, orang kita kadang nyebutnya hari Tarwiyah. Ya, Tarwiyah. Yang ketujuh, shaumu Tasu'a wa Asyura. Puasa pada tanggal 9 atau 10 bulan Muharram. Ya. Nah, itulah beberapa puasa. Dilihat dari sisi hukum. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu untuk sama-sama kita diskusikan, kami persilakan jika ada. Ada? Baik, yang kaitannya dengan yang kita bahas terkait dengan hukum puasa
ataupun di luar itu puasa Ramadan, siapa tahu ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih punya tanggung jawab untuk qadha secepatnya diqadha. Jangan sampai nanti waktu sudah terlalu mepet baru sadar, baru ingat, ya Allah ternyata kemarin belum mengqadha, waktu tinggal 2 hari. Nah ini nanti kalau sempat belum selesai ngodoknya, ya nanti kena suruh bayar fidyah lagi sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan puasanya. Ya. Baik, saya kira ada yang saya kan? Dan Bang Am, tumben sepi gitu. Ngajak balik. Ada? Tak ada, Pak. Ya, Pak. Biar ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sambil ngantuk-ngantuk tadi saya dengar ceramahnya Pak Ustadz nih Pak. Jadi kalau nggak salah tadi ada 3 faktor dilaksanakannya puasa Pak. Yang pertama karena waktu, yang kedua nazar, dan yang ketiga faktor lainnya. Nah fenomena yang terjadi untuk misalnya puasa Ramadan Pak Ustadz, ini kan kurun waktu nih ya, aturannya karena waktu maka dilaksanakan puasa Ramadan. Bagaimana menyikapi memang yang sering terjadi itu kan memang perbedaan Pak. Ya maaf saya sebut mungkin antara Muhammadiyah dengan pemerintah dengan NU itu kan berbeda Pak. Kadang-kadang ada orang di luar Islam, temen ini nanya gitu loh, itu gimana bertetangga sebelah tapi melaksanakan awal Ramadannya itu berbeda Pak. Memang sih ada dasar yang dilakukan oleh mereka, ada Ruqyat ataupun Judul Hilal kan itu. Nah ini bagaimana menyikapi Pak Ustadz ini. Jadi kalau yang tadi karena waktu bersebelahan aja bisa berbeda pelaksananya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya kurang jelas Pak. Yang ditanyakan apa, yang diceritakan apa. Ini telinga saya atau karena mic-nya ya? Sebentar, saya kesana aja Pak, tenang aja Pak. Gimana ceritanya? Ya, jadi intinya gini Pak Ustadz. Tadi dilaksanakannya puasa itu kan pertama karena faktor masuk waktu ya. Ada yang wajib karena waktu. Ya misalnya kita ambil yang Ramadan, ya kan. Tapi dalam prakteknya itu bertetangga sebelah itu karena satu Muhammadiyah satu NU bisa pelaksanaan berbeda gitu loh. Oh gitu. Ya, jadi bagaimana menyikapi apabila orang, ya teman kita kan ada yang di luar Muslim Pak, ya Pak Ustadz ya, dia kadang nanya itu loh. Kalaupun misalnya kita jelaskan loh ini karena pendekatan ini kan mungkin dia juga nggak paham gitu kan. Nah, bagaimana kita menyikapi atau bisa menjelaskan dengan jawaban yang sederhana dan bisa dimengerti. Ya, gimana Pak Ustadz? Baik. Di Indonesia itu menarik, selalu beda. Dan perbedaan itu dianggap sah-sah saja. Ya. Kadang teman kita puasa hari Ahad, pemerintah hari Senin. Nah, pertama yang perlu kami sampaikan bahwa yang dijadikan acuan ya, kalau di Indonesia ini kalau menteri agamanya itu biasanya adalah hasil ruqyah. Ya, biasanya tanggal 29 itu ada instruksi dari pusat agar beberapa daerah itu membentuk
tim khusus untuk ru'yatul hilal. Dari tim yang sudah dibentuk itu nanti melaporkan. Ini ada nggak yang nampak? Oh ada yang nampak. Saksinya ada nggak? Bisa dipertanggungjawabkan nggak informasi ini? Semisal Kementerian Agama, oh ini ada saksinya ini, yang lihat 3 orang semisal, ya udah nanti diisbat, ditetapkan besok puasa. Persoalannya kadang itu dari semua titik itu nggak ada yang ru'yah. Maka biasanya Menteri Agama menetapkan berarti Sya'ban disempurnakan 30 hari. Ya, biasanya begitu. Yang menggunakan ru'yah ini dalilnya itu ya sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Puasalah kalian karena ru'yah dan berbukalah juga karena ru'yah. Ru'yah yang dipahami oleh mayoritas itu ya melihat. Lah kata-kata ru'yah, ro'a yara ru'yatan, ini memang memiliki beberapa makna. Tapi dalam persoalan ini mayoritas cenderung ru'yah itu yang melihat. Ya. Ada yang memberikan arti ru'yah itu tahu, bukan melihat. Orang tahu belum tentu melihat. Dengan ilmunya dia bisa jadi tahu dia hisab. Pendekatan kedua biasanya dengan menggunakan hisab. Tapi versi mereka kadang teman-teman kita wujudul hilal, adanya hilal. Nah sementara yang ru'yah menetapkan minimal ketinggian hilal itu mencapai 6 derajat. Kalau dulu cukup 2, sekarang 6, lebih berat lah. Nah, yang dipusingkan adalah ya, gimana ya kita bisa memberikan pemahaman kepada orang di luar Islam. Itu persoalannya beliau tadi itu. Kenapa orang Islam itu kok selalu beda, ini gimana sih? Ya, satu hari raya Senin, satunya Selasa. Perlu kita sampaikan kepada mereka bahwa perbedaan dalam persoalan yang sifatnya ijtihadiyah itu merupakan perbedaan yang masih wajar. Ya. Dalam penentuan awal bulan semisal, itu wajar. Dan itu merupakan ya fitrah manusia, dia begitu memang. Beda itu biasa. Ya. Bahkan ada kitab namanya Rahmatul Ummah, karya Imam Sya'rani. Ya. Beliau menjelaskan itu, andaikan tidak ada perbedaan di internal para ulama, niscaya umat Nabi Muhammad ini nanti akan mengalami apa yang dialami oleh orang Yahudi. Keberatan mereka. Jadi udahlah. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi di internal umatku itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Beda itu anggap aja biasa. Ambil yang paling maslahat. Bagi kita ya, ambil yang kiranya paling maslahat, yang sedikit potensi menimbulkan polemik, ambil itu saja. Ya. Zaman Nabi, Abu Bakar, Umar beda itu biasa. Ya. Abu Bakar dan Umar itu beda itu udah biasa itu.
Yang nggak boleh itu kok mengklaim kebenaran hanya di pihak A. Nih yang nggak sama dengan saya neraka semua. Ini enggak. Jangan begitu dalam beragama. Hal yang sifatnya ijtihadi, kalau bisa kita saling menghargai, termasuk dalam persoalan awal penetapan puasa. Ini masalah klasik sebenarnya yang masih wajar lah, ya. Dan tidak perlu kita untuk menjaga kekompakan harus sama, nggak harus juga. Bahkan ada yang terkait dalam menyikapi perbedaan itu, dalam Rahmatul Ummah itu dikatakan pendapat yang berat untuk mereka yang kuat, pendapat yang mudah untuk mereka yang lemah. Itu cara ulama di dalam menyikapi perbedaan. Dan kita tidak juga harus memaksa orang di luar kita harus memahami konsep kita, konsep beragama kita. Kalau kita sudah berusaha untuk memahamkan, tapi tetap dengan aturan-aturan yang harusnya dijalankan, ya sudahlah, ya. Yang kita sampaikan, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya innalillah. Kita aja Pak ya, nggak usah terlalu pusing kali, biasa itu. Pak Ustadz mau nambah Pak Ustadz? Baik, ada yang lain? Ibu-ibu ada bunda? Ada nggak bun? Ibu-ibu, gimana bun? Puasa? Rojab pas? Apa Bang Amri itu kira-kira? Mana tadi? Nah. Ustaz? Ya. Tak ada yang lain? Tadi masih jadi barengan. Saya coba tambah satu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya nih Pak Ustaz. Puasa selain puasa Ramadan nih Pak Ustaz. Karena sebelum kita memasuki Ramadan itu ada Rajab dan Sa'ban gitu Pak Ustaz. Ini puasa sunnah apa nih yang jangan sampai kita lewati nih Pak Ustaz? Ada puasa-puasa yang mempunyai nilai keutamaan. Kalau kita berpuasa di bulan Rajab atau Sa'ban ini Pak Ustaz, sebelum memasuki Ramadan Pak Ustaz. Terus yang kedua mungkin Pak Ustaz ya, dalam pandangan fikih mungkin kali Pak Ustaz minta penjelasan kenapa puasa ini itu adalah ibadah yang Allah sendiri yang hanya mengetahui gitu Pak Ustaz. Mengapa itu maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Atau dibilang bahwa puasa ini adalah salah satu ibadah rahasia gitu Pak Ustaz. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di antara puasa yang disunnahkan itu adalah puasa di bulan-bulan yang mulia sebenarnya. Tadi enggak kami sebutkan. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum." Di antara puasa yang dianjurkan itu adalah puasa di bulan yang mulia. Bulan yang mulia itu kalau berdasarkan hadis Nabi yang disebutkan itu di antaranya adalah ya bulan Rajab. Ya. Lah, empat madhab selain madhab Imam Ahmad bin Hambal ini sepakat puasa bulan Rajab ini hukumnya adalah sunnah.
Imam Ahmad bin Hambal mengatakan makruh. Cuma kata ulama untuk menghilangkan kemakruhan itu bisa dengan cara ditinggalkan 1 hari. Yang makruh itu kalau penuh, berarti kalau nggak penuh boleh katanya. Nah, yang biasanya menjadi konsumsi publik dan kemudian menjadi keributan di masyarakat itu terkait dengan fadilahnya. Oh, barang siapa yang melakukan puasa di hari pertama bulan Rajab fadilahnya begini, 2 hari bulan Rajab fadilahnya. Ini yang tidak disepakati. Tapi kalau memang yang dimaksudkan puasa di bulan yang mulia ini sebenarnya 4 mazhab ini selain mazhab Ahmad bin Hambal ini mengatakan sunnah. Dan yang dikatakan oleh sebagian YouTuber katakanlah, oh itu hadisnya hadis palsu. Analisis Imam As-Suyuti, Al-Hafidh As-Suyuti, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa bulan Rajab itu bukan hadis palsu tapi hadis dhaif. Dalam kajian mustalah hadis beda antara hadis palsu. Kalau palsu itu memang tidak bersumber dari Nabi, itu palsu itu. Tapi kalau hadis dhaif, kemungkinan diucapkan atau disabdakan oleh Rasulullah itu ada. Cuma kadang problemnya itu di perawinya. Ini kadang problem. Ada temuan bahwa dia pernah bohong. Ya. Atau kadang hadisnya sifatnya ahad, tidak mutawatir. Perawinya nggak banyak, hanya 1 sumber. Dan 1 sumber ini yang dijadikan bahan perdebatan. Apa iya kita akan mempercayai 1 saja katanya, ketika yang lain tidak mengatakan? Ada ulama yang mengkritik, masa iya sih acuan hadis sahih itu hanya di Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Imam Nasai, yang andaikan dikumpulkan gak mencapai 100.000. Padahal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang dihafal oleh beliau itu 1 juta lebih. Yang di kitab Imam Bukhari itu gak sampai 15.000, itu gak sampai. Jadi sekali lagi terkait dengan anjuran puasa di bulan yang mulia yang 4 itu memang ayat dan hadisnya ada. Yang beda itu dalam persoalan penjelasan terkait dengan fadilah ataupun keutamaannya. Itu yang pertama. Yang kedua gimana tadi? As-sammuli wa ana adzibih. Puasa itu untukku dan aku langsung yang akan memberikan balasan. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari sekian rukun Islam, orang itu kalau sholat, orang itu kalau haji, orang itu kalau zakat, itu nampak. Cuma kita agak sulit membedakan antara orang puasa dengan yang tidak. Udahlah, kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Dan rahasia antara hamba dengan Sang Pencipta, ya. Itu diantara maksud daripada as-saumuli, puasa itu untukku dan langsung Allah yang akan memberikan balasan. Kalau menurut analisis sebagian ulama, ini menunjukkan betapa puasa memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Karena potensi riya dalam puasa itu tipis dibandingkan dengan yang lain. Orang kalau sholat, orang lain masih nampak. Orang puasa, orang haji nampak. Bahkan kadang walimatus safar. Bahkan di ibadah tertentu terkadang seyogyanya ditampakkan. Karena ketika tidak ditampakkan berpotensi terjadi fitnah. Tapi udahlah, kalau puasa ya itu rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang akan memberikan
pembalasan sesuai dengan tingkat keikhlasan seseorang, tingkat si pelaku puasa tadi itu. Dalam beberapa literatur dikatakan orang yang puasa ini terklasifikasikan menjadi 3, ya, menyesuaikan dengan dia sendiri. Ada orang yang puasa ya, memang murni ingin mendapatkan ridho Allah. Ya, ada orang puasa dengan tujuan ingin mendapatkan surga. Ada orang puasa alah yang paling penting nggak makan dan minum tapi ngerumpi lanjut. Ini macam-macam ini. Ya. Nah, tentunya ya kadar pahala ya beda-beda, Pak. Ya, orang puasa yang mampu menahan makan dan minum tapi tidak mampu menahan lisan, tidak mampu menahan mata, tidak mampu menahan pendengaran dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, itu sangat berbeda ini. Ya, yang hebat itu adalah tidak sekedar al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa, tapi menahan diri juga dari berbagai hal yang berpotensi membatalkan pahala puasa. Ya. Kadang kita punya kebiasaan Ramadan sore-sore alasannya apa? Ngabuburit, nyari apa? Takjilan, nyari jajan. Pas kita jalan-jalan, mata kita susah pula kita jaga. Pandangan ke depan ngeri. Ke mall banyak pula yang berpakaian kurang bahan. Tuh. Ada yang agak nakal bahasanya, tak ditengok. Mubazir, ditengok. Ngurangi pahala. Kadang begitu. Ya, Pak ya? Ya, itu yang maksud dengan as-saumuli wa ana ajzi bih. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin untuk sementara itu saja dulu, dan mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.